Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini kita bisa lanjut pembahasan kita. Selanjutnya kita akan membahas surah Al-Quraisy yang artinya adalah kaum Quraisy. Surat ini merupakan surat ke-106 yang terdiri dari 4 ayat dan diturunkan di Mekah. Langsung saja kita masuk ke arti dari ayat pertama. Lantaran untuk melindungi kaum Quraisy. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa di antara surat Al-Fil, yaitu surat ke-105 dengan surat Al-Quraisy ini, pada hakikatnya adalah satu. Mereka mengatakan bahwa kaum yang bergajah itu dibinasakan oleh Tuhan sampai hancur berantakan. Ialah karena Tuhan hendak melindungi kaum Quraisy sebagai jiran Allah pemelihara Ka'bahnya. Atau mereka pertalikan ujung surah 105 ini, mereka dijadikan seperti daun kayu yang dimakan ulat dengan ayat 1 dari surah ke-106 ini. Karena untuk melindungi kaum Quraisy. Tetapi menurut yang sewajarnya saja, tidaklah mungkin hanya untuk memelihara kaum Quraisy sampai kaum bergajah dihancurkan laksana daun kayu dimakan ulat. Mari kita tafsirkan saja seperti biasa. Lantaran untuk melindungi kaum Quraisy, yaitu untuk melindungi mereka di dalam perjalanan musim dingin dan musim panas. Arti ayat kedua. Kaum Quraisy pada umumnya adalah kaum saudagar perantara yang negerinya di Mekah, terletak di tengah di antara utara yaitu Syam dan selatan yaitu Yaman. Sejak lama sebelum Islam, mereka telah menghubungkan kedua negeri itu. Syam di utara adalah pintu perniagaan yang akan melanjut sampai ke Laut Tengah dan ke negeri-negeri sebelah barat. Yaman yang ibu kotanya sejak dahulu biasanya di Syan'a di selatan membuka pula jalan ke timur sampai ke India, bahkan lebih jauh lagi sampai ke Tiongkok. Ibnu Zaid mengatakan bahwa orang Quraisy itu melakukan 2 angkatan perjalanan atau kafilah. Di musim panas mereka pergi ke Syam, dan di musim dingin mereka pergi ke Yaman, keduanya untuk berniaga. Sejak zaman purbakala telah terentang jalan kafilah di antara Makkah, Madinah, dan Damaskus, atau Makkah, Hunain, Badar, Ma'an, atau Syirkil Urdun. Itu adalah jalan kafilah utara. Jalan kafilah selatan yaitu ada Makkah, Taif, Asyir, Yaman. Perjalanan itu dipelihara dan diperlindungi oleh Tuhan. Dan lagi di negeri Makkah itu berdiri Baitullah atau rumah Allah yang bernama Ka'bah. Sehingga setiap musim haji, orang dari luar pun berduyun ke sana menurut sunnah Nabi Ibrahim. Maka hendaklah mereka menyembah kepada Tuhan rumah ini. Arti ayat ketiga. Sebab banyaklah anugerah dan karunia Tuhan kepada mereka lantaran adanya rumah itu, yaitu Tuhan yang telah memberikan makan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Arti ayat keempat. Karena ditambah lagi dengan berkat adanya rumah Allah di tengah kota Makkah itu, tidaklah putus-putusnya setiap tahun orang datang ke sana. Di samping mereka sendiri mengadakan kafilah perniagaan ke utara dan ke selatan. Tidaklah pernah negeri mereka jadi daerah tertutup, sehingga selalulah makanan mereka terjamin dan tidak ditimpa kelaparan.
Disertai aman pula, sebab daerah tanah Mekah itu dijadikan daerah terlarang sejak zaman Nabi Ibrahim. Tidak boleh orang berperang di sana, tidak boleh binatang buruannya diburu, tidak boleh tumbuhan-tumbuhannya dirusakkan. Aturan ini dihormati oleh seluruh kabilah Arab turun-temurun. Sebab itu, maka tidaklah layak orang Quraisy yang telah mendapat rahmatnya begitu banyak dan begitu baiknya dari Tuhan, kalau mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut. Tidaklah layak kalau mereka menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam surat ini pun telah diperingatkan, bukanlah rumah itu, bukanlah Ka'bah itu yang mesti disembah, melainkan Tuhan, yaitu rajanya atau pemilik dari rumah itulah yang seharusnya disembah. Syukurilah Tuhan yang telah memperlindungi, membuat peraturan sehingga tanah Makkah dapat aman dan sentosa, tidak disentuh dan tidak diusik orang. Maka menjadi lemahlah tafsir yang mengatakan bahwa kaum bergajah dibinasakan karena Allah hendak memelihara orang Quraisy, melainkan orang Quraisy itu sendirilah di dalam surat ini yang diberi peringatan agar mereka jangan menyembah juga kepada berhala, bahkan jangan menyembah kepada Ka'bah itu sendiri, tetapi sembahlah Tuhan yang mempunyai Ka'bah itu. Maka tidaklah patut mereka menjadi orang musyrikin, menyembah berhala, menggantungkan berhala pada rumah itu sampai 360 buah banyaknya, melainkan sebaiknya merekalah yang akan menjadi pelopor menyambut seruan dari risalah yang dibawa oleh Muhammad, putra mereka sendiri, untuk diikuti oleh seluruh bangsa Arab yang semenjak zaman dahulu menghormati kedudukan mereka sebagai jiran atau tetangga rumah Allah itu. Di dalam surah Al-Qasas, yaitu surat ke-28 ayat 57 diperingatkan Tuhan kepada mereka bagaimana Tuhan menjadikan tanah Makkah itu jadi tempat tinggal mereka, tanah suci, tanah terlarang, dan segala macam makanan datang dibawa orang ke sana. Di dalam surat Al-Ankabut, yaitu surat ke-29 ayat 67 diperingatkan pula, tidakkah mereka memperhatikan bahwa tanah itu telah kami jadikan tanah haram, tanah terlarang yang amat sentosa, padahal manusia di luar tanah haram itu culik-menculik, rampas-merampas, dan bunuh-membunuh. Dari ayat ketiga yang memberikan kesadaran bahwa orang Quraisy agar mereka menyembah kepada Tuhan yang mempunyai rumah ini, dapatlah dimengerti bahwa umat Islam sekali-kali tidaklah menyembah kepada rumah itu, tetapi tidak seperti fitnah dan kata-kata palsu yang dikarang-karangkan oleh sending-sending Kristen untuk menuduh orang Islam menyembah berhala yang bernama Ka'bah. Malahan sejak zaman purbakala, seketika permulaan perang salib, kaum Kristen telah membuat kata fitnah mengatakan bahwa orang Islam menyembah berhala yang ada disimpan di dalam Ka'bah itu sebanyak 2 buah. Satu bernama Tarfagan dan satu lagi bernama Mahound. Maksud mereka ialah menimbulkan pengertian bahwa Mahwan itu ialah Muhammad. Padahal dalam bahasa Jerman, kalimat Hound pada Mahound itu ialah anjing. Beginilah cara mereka melakukan propaganda. Di Salt Lake City, ibu negeri utah negeri kaum Kristen Mormon, pernah tempat Buya Hamka ini ziarah ke pekarangan gereja mereka yang diberi nama Tabernacle. Di halaman gereja itu ada patung burung. Burung itu ada catatan kisah tatkala mereka mulai diusir dari sebelah timur Amerika atau New York membuat negeri di sana. Mula-mula mereka menanam gandum untuk dimakan dan hampir saja masa menuai datanglah semacam belalang hendak memakan habis gandum yang hendak mereka panen itu. Sehingga jadi belalang itu hinggap, mereka akan mati kelaparan dan hasil usaha berbulan-bulan akan habis punah. Tiba-tiba sedang mereka menengadah ke udara melihat belalang atau kumbang-kumbang yang kejam itu, mereka lihat beratus ekor burung putih datang dari laut. Dalam sekejap, mata burung-burung putih itu menyerang belalang
atau kumbang itu dan memakannya habis, sehingga kebun gandum penduduk Mormon itu terlepas dari bahaya berkat burung tersebut. Sebab itu, maka di muka gereja itu mereka dirikanlah patung burung tersebut untuk menambah keyakinan mereka dalam agama mereka. Bagi umat Islam, dengan tuntunan ayat ketiga surah Al-Quraisy ini, bukanlah burung ababil yang melepaskan Ka'bah dari penghancuran yang disembah, dan bukan pula Ka'bah itu sendiri, melainkan Allah yang Maha Kuasa dan yang memiliki rumah tersebut. Rumah pertama yang didirikan oleh Nabi Ibrahim untuk berkumpul manusia yang menegakkan kepercayaan atas Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah membahas tafsir dari surat Al-Quraisy itu. Semoga bermanfaat dan bisa kita ambil ibrah pelajaran dari surat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.